Halo Om, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Berkendara. Hari ini ada tamu spesial juga ya kan. Pasti nonton terus dan follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Bagi yang belum subscribe, subscribe dong ya kan. Support gitu ya kan. Ini mana nih anak-anak sepeda yang belum yang bukan anak sepeda juga subscribe dong. Oke, mau tahu kontennya kayak apa? Tonton terus Gaya Berkendara. Sebelumnya bumper dulu. Halo Mom, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Berkendara ya kan. Inilah bintang tamu gua. Oh bukan ya? Oh bukan. Pasti bosen lihat dia. Panggil dong, yang bener dong. Siapa nih? Kiu. Halo. Woi bro. Selamat sore bro. Selamat sore. Akhirnya Mendung bisa ya? ngundang dia nih. Tadi hujan dia datang ya kan. Ya alhamdulillah sekarang udah berhenti ya kan. Udah berhenti. Oke. Kayaknya udah tahu nih di samping gua pada siapa namanya. Tapi yang belum tahu silakan perkenalan dulu bro. Halo, nama gue Ariel bukan Noah. Ariel bukan Noah ya? Iya, Nayak aja, panggil aja Nay. Nih Instagramnya ya, Ping. di follow ya kan, ya kan. Ya kita di sini nggak mau ngomong apapun gosip atau apapun, tapi kita ngomong sepeda. Sepeda lah, sepeda ya kan, nggak Sepeda boleh. lah. Di luar itu nggak boleh, kita Iyalah, ngomong sepeda ya kan. Yoi. Nah, gue juga baru tahu dan gue ketemu dia itu di SLCC ya. Itu sih waktu di Bandung kita goes. Ya di Bandung. Nah, gue lihat nih, ini anak street banget gitu ya, street. Ya kan? Anak jalanan. Ya kan? Anak jalanan ya kan. Terus fiksi gimana gitu ya kan. Yoi. Nah, gue mau tahu bro cerita lu di balik sepeda lu sendiri. Kena dari kapan lu suka sepeda dan apa yang bikin lu tertarik sampai sekarang lu suka sepeda? Sepedahan sih sebenarnya mungkin kayak banyak orang yang Om Igi pernah interview di sini kayak pasti awal mula sepeda dari pas kecil nggak sih? Iya benar. Pas kecil ada sebuah memori atau sebuah momen di mana pas kecil tuh seneng naik sepeda gitu loh. Tapi gua nggak yang lanjut sepedaan terus tuh dari kecil. Jadi gua mulai awal naik fixed gear itu sebenarnya baru di 2010. Lama juga. Tapi ada hiatusnya dulu juga. Oh iya. Yoi, jadi Ya, gua ngikutin tren banget ceritanya. Iya. Jadi kayak 2010 lagi zamannya apa tuh di Taman Menteng. Taman Menteng. Ikut tuh. Warna-warni dong. Apa? Warna-warni. sepeda. Warna-warni. Oh iya Dulu dong. sepeda pertama gua konsepnya Buzz Lightyear. Jadi putih, biru, hijau. Oke. Yoi, masih pakai velg etro, frame lokal. Fiksi happy lah ya. Fiksi happy. Bahkan dulu itu emang niatnya mau bikin fiksi, tapi waktu itu hubnya habis. Jadi karena teman-teman gue udah pada mulai mau goes, gue paksain beli torpedo. Oke. Demi goes aja Demi dulu goes ya aja, kan. benar. Habis itu ganti ke hub 6 bolt. Oke. Gue lupa mereknya tapi hub 6 bolt deh. Nah itu tuh mulai belajar nge-skid, belajar track stand gitu. Itu kan di 2010. 2010. Nah, terus lu keracunan lagi Keracunan lagi Tahun? 2019, pas banget sebelum pandemi. malah sebelum Pas pandemi. banget, jadi gue sempet kepikiran, apa main sepeda lagi ya? Adalah satu dua temen gue, drummer di band gue, Blue Room Boys, dia juga
emang dari dulu main sepeda sama gue tahun 2010. Oke. Tiba-tiba kita lagi jamming, lagi ngeband, tiba-tiba dia yang kayak bikin fix gear lagi yuk gitu loh. Lihat-lihat lah pedal room, ngeracin-ngeracinin diri sendiri gitu. Sampai akhirnya ya gue beli dari FNFJB aja sih second gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kenapa fiksi terus? Kenapa fix gear? Sebenarnya gue pengen sih nyobain road bike karena banyak juga teman-teman gue yang pas dari 2010 naik fix gear, sekarang sepedaan lagi tapi road bike. Tapi nggak tahu takut manja ya sama road bike, maksudnya ada shift gears. Gue ngerasa kalau naik, ini personal opinion gue sih, gue ngerasa kalau naik fix gear tuh gue bener-bener in tune sama jalanannya, bener-bener nyatu lah, kayak mungkin orang yang nyetir mobil manual lebih seneng bawa manual dibanding matic karena lu lebih menyatu lah sama machinery-nya gitu loh. Tapi awet juga udah 2019 lu nggak berhenti sampai sekarang. Yang bikin lu nggak berhenti apa? Seru, mungkin terutama teman-teman gue sih yang kita lumayan rajin untuk goes mau pagi mau malam. Jadi let's say gue bisa bilang itu tergantung temen. Ada hubungannya juga sih tergantung temen. Tapi gue juga kadang-kadang kalau misalnya udah dapat habitnya, gue sendiri juga sering banget gue muterin Citos ini gue sendiri aja. Berarti yang gue ambil, lu lebih nyari fun-nya di sepedaan? Iya, nyari fun-nya banget. Nggak mau serius kayak road bike gitu, nggak mau? Nggak sih, fun nongkrong lebih kan, gue bener-bener ya bisa dibilang 70% nongkrong, 30%-nya goes. Oh berarti lu pakai juga buat transportasi nggak sepeda itu? Nggak sehari-hari, tapi kadang-kadang kalau gue mau pergi ke suatu tempat yang mungkin lebih gampang naik sepeda ya gue sih. Pacaran lu naik sepeda nggak? Nggak bisa sih, diboncengnya gimana tuh? Iya, tapi kalau main ke rumah pacar ya lu naik sepeda pasti pernah lah ya? Pernah lah ya? Terus kenapa lu nggak mau rencana, kan sepeda banyak nih, nggak cuma road bike ya? Ya gravel, komuter segala macam, lu maunya fiksi doang? Fiksi, so far sih. Kayaknya juga lu nggak bakal akan pindah menurut gua. Gue sempet tertarik track low cross juga sih. Tapi ujungnya fiksi juga. Iya. Tetap mekaniknya itu gue seneng apa ya, gue seneng, gue kalau ngomong gue seneng nge-skate kesannya gimana banget ya, tapi gue seneng the feeling of nge-skate, mirip. Iya bener dong, ngerasa keren gitu sih. Ngerasa keren. Iya nggak sih, kayak di tengah jalan gitu kayak. Iya. Emang harus nge-skate, lu nggak nyekit? Emang harus nge-skate kan? Emang harus nge-skate. Nah ini mau lihat kita sepedanya apa? Oke, kita bawa sini ya kan sepedanya. Nah ini nih. Fix gear. Tapi lo ada berapa sih sepeda? Ini satu doang. Satu doang. Gua nggak nyangka lo. Yoi. Satu doang. Nah, ini kita ngomong cerita di balik sepeda nih. Thank you. Nah, ini gimana nih? Kenapa? Apa ini cerita di balik sepeda? Kenapa lu pilih ini dan part-partnya kenapa lu pilih ini gitu loh? Jadi dulu terakhir gue sepedaan yang 2010-2011 itu gue berujung dengan Cinelli Mesh. Waduh. Sebelum gue langsung mewah? Enggak, maksudnya endgame-nya waktu itu Cinelli Mesh. Oh, endgame-nya. Awalnya pakai frame lokal segala macam, terus pakai leader 725. Oh, sempat leader lu? Sempat leader 725, terus pas akhirnya mau upgrade dari leadernya kepikiran mesh. Terus emang endgame-nya kebanyakan di mesh sih? Di mesh, emang sih. Dan semenjak mesh, gue langsung emang udah jatuh cinta sama Pursuit. Kenapa? Frame Pursuit nggak tau, kelihatannya agresif gitu ya. Agresif, iya. Kelihatannya agresif, tapi kayak nggak tau, dilihatnya enak aja sih. Ya kan fiksi kan banyak bro, maksud gua. Kayak model aero juga ada, ya kan. Terus ini model apa nih kayak gini? Ini street bukan nih? Ini kayak model yang gua lihat di SF gitu begini. Iya, ini actually Affinity Low Pro kan. Affinity itu dari New York, dari Brooklyn. Oke. Dari Brooklyn. Jadi mungkin emang background-nya dia something to do dengan messenger. Soalnya kalau nonton film Premium Rush ya, dia juga pakai Affinity tapi bukan Low Pro. Affinity apa sih? Oh, Premium Rush tuh Affinity. Affinity tapi bukan Low Pro ya. Baru tahu gua. Affinity juga. Lurus kan? Yang lurus, nggak Pursuit gitu dia. Oke. Kayak mesh steel gitu ya bentuknya. Ada nggak sih keuntungan Pursuit sama yang biasa? Keren aja sih dia. Tapi secara geometri atau apa? Secara geometri keuntungannya apa? Atau ya, gue sih nggak ngebut banget ya, jadi gue nggak tahu perbedaan antara yang ini atau gimana gitu. Oke. Tapi yang bikin lo milih Affinity Low Pro ini apa? Karena Pursuit satu, kemarin pas gue mau mulai sepedaan lagi, pilihan gue antara Cinelli Mesh atau Affinity. Kebetulan nemu waktu ini harganya oke lah. Gitu. Dan ini harga sebelum pandemi kan, gue bangunnya sebelum pandemi. Oh, lu beli frame? Gue beli frame dulu, habis itu gue nyari-nyari. Jadi gue beli nggak buru-buru. Oh, santai. Misalnya bulan ini dapat frame dulu, nabung dulu, next month-nya dapat wheel set. Oke. Next month-nya dapat apa gitu. Jadi pelan-pelan. Coba parts-nya jelasin ke Om di rumah. Oke. Lu pakai apa aja? Frame Affinity Low Pro size 52. Wheel set-nya pakai Mavic Ellipse. Oke.
Bannya pakai ini Pirelli Panorama Studios. Oke. Yoi. Yang di belakang gue dari dulu selalu pakai Vittoria Rando sih. Kenapa? Karena keren kalau habis ngeskit terus merah gitu. Oh ya. Balik lagi ke masalah biar keren aja Iya, sebenarnya. dilihatnya ya. Itu Iya, dilihatnya. Ini udah bleeding nih. udah bleeding, bahkan udah ada yang benang-benang dikit di Tapi beberapa keren titik. sih, jadinya merah ya. Lucu ya. Yoi. Apalagi kalau yang warna putih, jadi merahnya nyala banget sih. Pasti ada cadangan di rumah. Ada. Gue lumayan hoarding sih kalau ada yang jual rando putih. Hah? Misalnya dia ada 4, gue ambil 4 kalau bisa gitu kayak. Oh iya, Gue lumayan buat hoarding nyetok ya. sih, nyetok sih. Oke. Terus ini handlebar? Apa namanya? Headsetnya Fantech tapi kayak udah nggak jelas. Ini bar setnya dapat dari Gibran. Salsa, Salsa bagus. sama shred bar Nito. Terus forknya wound up. Oh, forknya ganti. Forknya ganti. Kenapa? Fork wound up. Karbon wound up. Keren. Oh. Biar keren aja, balik lagi. Oke, iya. Dia keren bener. Terus cranksetnya serem omnium tapi chainringnya gue ganti Sugino Zen. Oke, Yoi. lumayan juga. Terus Strap. ini kenapa lu pakai ini? Ada fungsi nggak? Lebih buat ini sih, lebih buat practicality aja sih kalau gue perlu buat tas. Oh. Atau apa. Tapi dengan ini kosong gue juga suka sih, soalnya nih entah kenapa ya gue ngeliat nih sepeda ada kayak 3 line gitu. Ada 3 angle, ini, sama ini. Oh iya benar. Ya kan? Kalau 3 dilihat angle dia- yang berbeda dari stem, top tube sama Iya. Sama- Lurusnya sih ini ya. yoi lurusnya ini. Aneh banget. Ini apa? Fisik. Itu fisik Antares. Oke, ini Cinelli. Cinelli-Fi. Oh, Cinelli-Fi ya. Yoi. Kenapa pakai fisik? Boleh tahu nggak? Bentuknya keren banget sih. Karena anak fiksi sering gue liat pakai fisik. Sebenarnya buat road bike sih ya sebenarnya kalau nggak salah ini. Oh, gitu. Fisik sebenarnya ya, kayak Sebenarnya. gue dapet di toko road bike sebenarnya ini. Tapi lu tipe kayak maksudnya orang-orang di SF tuh kan ininya lebar-lebar ya. Oh iya. Ini sih panjang aslinya sih dia 650 ya ini kalau nggak salah. Panjang aslinya sih. Ada keuntungannya nggak? Ada sih enak kalau buat climbing, tapi kalau buat nyelip-nyelip kurang enak sih. Dulu gue sempat pakai drop bar lama banget. Oh, lu sempat pakai drop bar? Pakai drop bar gue lama banget, pakai zip service course atau apa gitu. Terus abis itu teman-teman gue pada ganti ke shred, gue yang kayak udah deh ikutan deh coba. Buat nyekit lebih enak nggak? Jujur kalau buat gue sih buat nyekit lebih enak pakai drop bar sih. Oh, gitu. Megang gini, tapi kayak setiap orang preferensinya beda-beda sih. Oh gitu. Ini lebih less pressure aja sih goesnya, kayak santai, goes fun banget. Kalau ini kelihatannya juga kayak serius banget Oh, kesannya. kayak serius. Yoi. Tapi ini udah jadi nih. Apa yang mau di-upgrade dari ini nggak ada? Headset. Oh, headset nih. Headset. Ini rusak nih. Ketak gitu. Iya, ini udah rusak nih. Kemarin kita goes dia bunyi-bunyi ya kan? Yoi. Gue lihat, tapi lu kemarin gue lihat goes di Bandung ya kan, kebut-kebutan banget tuh sama yang di belakang kamera sama Culture tuh ya kan? Iya. Kalah gue sama Culture, gila. Gue naik napas itu si Chris sih yang gila, dia pakai rasio berapa? 17. Oh, skitsan. Di Bandung pakai segitu. Iya. Wah, lu gila. Salah sih. informasi dia. Salah Bang. informasi. Oh, ini perbandingan berapa tadi? 48-15. 48-15. Yoi. Oh, buat di gua nggak ngerti nih fiksi buat di datar cukup lah ya. Biasanya sih orang rata-rata 48-17 sih. Dulu gue juga pakai 48-17, tapi waktu itu pas dapet ini gue mau ganti-ganti ke 17, gue tunda-tunda mulai, akhirnya udah kepewean di sini. Tapi lu udah puas dengan ini? Nggak mau ganti apa? Selain headset sih, udah nyaman. Nggak mau punya lagi fiksi? Belum kepikiran sih, maksudnya gue udah nyaman banget, udah nyatu banget sama sepeda ini. jadi kayak- Anjay. Yoi, Kalau lu mau nih sepeda fiksi apa lagi? si Deltrack. Deltrack. Iya. Kenapa? Udah selesai sih kayaknya kalau udah punya si Deltrack, udah kayak oke cool. Kenapa emang? Udah aman, udah nggak perlu stres pemikirin BM sepeda gitu-gitu. Kan biasanya kita main sepeda ada BM, aduh lagi ke BM. Iya. Menurut gue kalau udah dapet si Deltrack, ini buat gue dapet si Deltrack udah selesai sih semua. Apa yang bikin Deltrack spesial? Historical sih, Historical. Oh, itu dan- penting buat lu? lumayan. Sama kayak gue suka koleksi Jordan. Oh, karena gitu. historical, kayak Jordan khusus yang misalnya Jordan 12 Flu Game. Oh. Karena itu ada historical mininya gitu misalnya. Dan jarang dipakai orang juga gitu Dan maksudnya? bukan nggak? masalah jarang dipakai orang juga sih, kayak kalau semua orang pada pakai itu, gue bakal tetap BM itu sih. Nah, apa yang lu dapetin semenjak, apa yang lu dapetin dari hobi lu main sepeda? Teman-teman baru. Pasti. Teman baru. Abis itu kesehatan sih.
Ngaruh? Kerasa? Health ngaruh banget sih. Tapi tadi sebelum kesini kunang-kunang. Oh iya benar. Dia kunang-kunang guys. Lagi foto dia mau pingsan. Iya kunang-kunang. Ntar kalau kalian lihat thumbnail fotonya, itu gue lagi mau kunang-kunang itu OTW kunang-kunang. Asli. Kok bisa ya? Parah sih ini deket banget. Tapi ya itu sih kesehatan, terus teman-teman baru, sama sebenarnya awal-awal pandemi itu kan gue bikinnya sebelum pandemi, terus sepedanya tuh jadi sekitar bulan Februari lah, kayak sebulan sebelum pandemi, Februari 2020. Terus pas lockdown, gue memang biasanya sering nge-gym. Oh sering nge-gym juga? Pas lockdown gym tutup. Jadi nggak bisa ada olahraganya kan, terus gue studioan mulu kerjaannya. Sampai akhirnya kalau gue udah kelamaan studioan di rumah ya gue harus keluar gitu. Iyalah. Sepedahan sih. Lu kayak klaustrofobia gitu kan? Iya, klaustrofobia banget. Terus lu pelariannya kesini juga? Ini. Even cuma muter Cipete doang atau muter yang agak jauh. Nah, seberapa sering lu sepeda? Seminggu 3-4 kali lah habis. Oh lumayan ya? Iya, tapi nggak jarak-jarak jauh semua. Iya, main sepeda lah. Main sepeda, ya. Ada keringetannya lah, at least 15 menit gitu. Ini satu hal nih, yang bikin dia bisa kenceng dan aero adalah ini nih, parts ini nih. Yo, Ya. Iya, gue umpetin. Di review. Nih, jujur gue lihat ini pertama kali, gue nanya ini buat apaan, gitu ya kan? Ini biar gini guys tuh. Biar aero. Kalau kena angin aero ya kan? Aero kayak sayap Batman gitu. Kayak sayap Batman, tapi ngaruh ya? Ngaruh banget. Ini sebenarnya 80% dari performa ini. Nggak ada nih karbon ngaruh, nggak ada ini. Tapi ngaruh nggak sih apa yang lu abisin buat sepeda itu lu bisa bilang worth it nggak? Iyalah worth it lah. Worth it. Cause it's a hobby ya kan. Ya. Kalau hobi sih apapun juga dijabanin sih biasanya ya. Tapi penting nggak buat misalnya kayak pasangan kita dukung apa nggak gitu? Apa lu juga tipe-tipikal bohong belanja? Enggak lah. Untungnya sih gue santai aja sih sama pasangan gue, kayak sepedaan aja, mau beli aja. Oh gitu. Kayak nggak ada yang riuh gitu sih. Yang nggak ada yang riwah. Itu penting juga tuh ya. Penting lah, soalnya ujung-ujungnya kalau tetap seneng sama hobinya tapi tetap pengen nggak mau pacar atau bininya marah, ujung-ujungnya jadi bohong. Iya, kan? bohong. Jadi ujung-ujungnya kayak mendingan jujur aja sih di depan, emang ini hobinya dan hobinya positif gitu kan. Oh, ya. Dengerin tuh guys, yang penting ya kan, tuh hop culture dengerin karena ada kebanyakan racun ya kan. Sepedanya juga ada banyak gitu ya kan. Kan gue ngomongin depan orang ya, iya kan? Bro, apa yang bisa mau lu sampaikan ke om di rumah kalau misalnya segitu senengnya lu bersepeda? Ya sepedaan aja terus sih, sama jangan apa ya? Ya jangan nggak pakai helm. Wih. Ntar footage gue keliling-keliling nggak pakai helm kan kocak ya. Ironis. Jangan nggak pakai helm. Terus? Apalagi ya goes aja sih tanpa mikirin pressure atau apa-apa. Justru harusnya goes tuh dipakein buat kalau lagi pressure sama something. Misalnya pelarian yang bagus gitu, lagi stres kerja, stres sekolah, kuliah, apapun. Buat release pressure ya? Iya. Buat gue tuh ngaruh banget sih, kayak semacam terapi gitu. Even nggak stres, misalnya kayak gue lagi di rumah studioan. Terus udah mumet banget nih, udah mentok, tapi gue ada deadline nih. Gue aja dulu bentar keringetan, mandi, balik-balik. Pasti ada ini dikit lah. Ngebuat perbedaan? Refreshing dikit. Oh iya? Memang benar. Tidak ada orang nangis di atas sepeda, nggak ada. Iya kan? Pasti bawaannya happy. Pasti happy, pasti fun-fun aja. Tapi lu kedepannya, let's say lu, kita ngomong next 10 or 20 years lah, lu masih sepedaan nggak sih? Hopefully masih ya. At least mungkin nggak se ini sekarang, tapi at least ada insting untuk kalau lagi bosan atau apa sepedaan deh gitu. Or at the very least masih punya sepeda yang masih jalan lah di rumah gitu. Tapi gue liat lu emang stick to satu aja sepeda gitu ya. Satu sih. Keren lu. Yoi. Nyaman gue sama ini. Nyaman ya? Nyaman. Tapi nanti kalau mau trek low cross mungkin lu perlu sepeda lain soalnya ini clearance-nya kecil banget. Mungkin, nggak mungkin trek low cross pakai ini sih. Rusak. Kalaupun bikin lagi sih nggak mungkin fix gear. Kalaupun itu ya paling trek low cross walaupun fix gear tetap, tapi beda fungsi ya kali. Beda sensasi juga. Beda sensasi juga. Lu pernah nyobain sekali trek low cross nggak? Di sepedanya pernah, tapi di tracknya belum sih, di off-road track kayak gitu belum sih. Oh iya, harus lu. Pengen banget. Siapa tahu lu keracunan lagi ya kan? Nah itu dia tuh. Keluar budget lagi biasanya kayak gitu. Ya biasa. Bang, budget mah biasa. Budget mah biasa. Namanya juga racun ya kan. Asal jangan bohong dan cek saldo ya kan, jangan dipaksakan. Bener. Ada mau sampein lagi nggak sebelum kita tutup nih? Apa ya, stay positif. Anjay. Jangan lupa dengerin EP gua. Wait. Yoi. Judulnya Cold Cuts. Kemarin gua keluarin di hari April Mop.
Yoi, cold cuts kayak daging. Oh iya, Cold kayak, cuts. kayak motong daging ya. Motong daging, Iya, motong iya, daging. benar. Ya dengerin itu, subscribe ke channelnya Om Igi. Thank you. Sama ya, udah, apa lagi? No, thank you banget bro, udah datang dan Thank you. mau menginspirasi om di rumah ya kan. Thank you. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan, gaya Benar. benar. Yes.